Lagi menyaksikan Money Talks bersama saya Anaka Wijaya, dan untuk membahas seperti apa perkembangan dari lembaga pembiayaan dan juga jasa keuangan lainnya, kami sudah bersama dengan Bapak Agusman selaku Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan juga Lembaga Jasa Keuangan lainnya atau PVML. Pak Agusman, apa kabar? Kabar baik, Mbak Anaka. Apa kabar? Baik tentunya Pak Agusman. Kalau bicara seputar industri PVML yang Bapak awasi saat ini, mungkin boleh diperjelas ke pemirsa CNBC Indonesia, ini perusahaan dalam bidang apa saja Pak? Baik, makasih Mbak Anaka. Jadi setelah adanya Undang-Undang P2SK, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, dulu kita ada industri keuangan non-bank. Kemudian dengan adanya undang-undang tersebut, ada pembagian industri apa yang berada di bawah portofolio saya yang diberi judul PVML tadi, singkatan sebetulnya. Jadi P-nya itu perusahaan pembiayaan, V-nya adalah modal ventura, kemudian M-nya itu lembaga keuangan mikro, dan L-nya itu lainnya. Jadi lainnya itu bermacam-macam. Ada yang kita pernah kenal selama ini, Pegadaian. Kemudian kita juga kenal adanya peer-to-peer lending atau layanan pendanaan bersama berbasis teknologi, LPPBTI istilah teknisnya. Kemudian kita juga ada yang nanti menurut undang-undang itu yang sedang kita buat ketentuan lanjutannya, POJK-nya, ada usaha bullion yang terkait dengan emas, kemudian nanti ada koperasi yang bergerak di sektor keuangan atau koperasi yang open loop menurut undang-undang P2SK. Kemudian kita juga ada yang kita sebut dengan sui generis. Sui generis ini adalah lembaga keuangan negara yang dibentuk khusus oleh negara untuk menjaga kesejahteraan masyarakat di sektor keuangan. Seperti itu intinya. Jadi ada di sana seperti misalnya SMF, Sarana Multigeria Financial dan SMI. Kemudian ada juga LPEI, BP Tapra. Nah, ini yang juga berada di portofolio kami termasuk PNM. Nah, itu juga ada di kami. Itu kira-kira Mbak Neke, portofolionya seperti itu. Baik, artinya cukup banyak yang harus Bapak awasi. Lalu evaluasi dari Bapak seperti apa untuk perkembangan PVML ini hingga hampir akhir tahun 2024? Ya, Mbak Neke, betul sekali. Ini kita kan di akhir tahun 2024. Artinya kita melihat secara keseluruhan tadi yang kami sebutkan portofolio yang sangat luas tadi itu, alhamdulillah bergerak positif, overall positif. Dan kalau kita perhatikan dari segi kinerja keuangan, sebagian besar di industri ini, dari segi keuangan itu yang paling kuat itu sebetulnya memang terbesar itu kontribusi dari perusahaan pembiayaan. Jadi hampir lebih dari 50%. Asetnya itu berasal dari perusahaan pembiayaan 500 triliun lebih seperti itu. Overall kita punya sekitar 1.100 triliun aset di PVML ini. Dan dari segi kinerja return on asset, return to equity semua positif. Dan kami senang PVML ini terus berkontribusi melayani masyarakat dari segi pelayanan tentu saja di sektor keuangan tadi bidang-bidang yang kami sebutkan. Dan kita harapkan tentu ini bisa membuat financial access semakin baik, kemudian masyarakat juga semakin bisa diladeni untuk kebutuhan pembiayaannya, terutama di portofolio kami pembiayaan kan judulnya. Kemudian adalah bagaimana nanti pelindung konsumen juga semakin baik dan masyarakat yakin dengan bidang-bidang yang kita tadi sediakan jasa pembiayaan dan seterusnya itu kepada masyarakat. Baik, bicara perusahaan pembiayaan, apakah kinerja sepanjang tahun ini sudah sesuai dengan harapan Bapak? Betul, jadi di awal tahun kita sebetulnya memberikan proyeksi pertumbuhan pembiayaan itu adalah di angka 10-12% pertumbuhan pembiayaan. Data terkini menunjukkan memang pertumbuhan pembiayaan itu ada risiko bias ke bawah karena sudah 2 bulan terakhir itu single digit pertumbuhannya. Tapi kami melihat pelaku industri dan asosiasi di bidang ini, perusahaan pembiayaan, APPI,
juga bekerja keras untuk bisa mencapai target yang kami sebutkan tadi. Apapun itu, di tahun 2025 tentu tahun depan, tentu kita berharap pertumbuhan yang positif itu terus berlanjut. Dan kita juga mengharapkan dukungan terhadap pelayanan yang baik untuk konsumen, kemudian bagaimana di tempat perusahaan pembiayaan itu ada segmen baru yang sangat populer di masyarakat, BNO Pay Later, BNPL. Kita harapkan di samping bertumbuh, tentu saja pelindungan konsumennya semakin baik. Jadi masyarakat juga melihat ini sebagai suatu kesempatan untuk memudahkan akses pembiayaan, namun pada sisi yang lain betul-betul dijaga tuh supaya konsumennya dilindungi dan tidak ada yang menjadi korban karena ketidaktahuan misalnya, kurang mengerti apa jasa yang diberikan atau tidak mau membayar. Ini yang mungkin menjadi concern kita. Karena seperti halnya perusahaan pembiayaan itu kan masuk melapor di SLIK, semacam OJK checking ya kalau kita masyarakat menyebutnya. Jangan sampai karena kewajiban-kewajibannya tidak diselesaikan, kemudian ada catatan di OJK checking itu, sehingga nanti kalau mau meminjam di kemudian hari menjadi sulit karena dianggap tidak bekerja baik sebelumnya atau ada cacat lah secara keuangan. Ini yang mungkin perlu jadi perhatian bagi kita bersama. Baik, tadi Bapak sampaikan perusahaan pembiayaan ini yang paling dominan dari semua yang Bapak harus awasi begitu. Lalu upaya dan kebijakan apa yang Bapak lakukan untuk memastikan perkembangannya sesuai dengan harapan? Jadi memang kita bersyukur tadi yang kami sebutkan di depan ada Undang-Undang P2SK ya, Undang-Undang Nomor 4 2023. Undang-Undang P2SK yang menjadi dasar hukum yang paling tinggi untuk perusahaan pembiayaan ini, kita harus buat peraturan turunannya dalam bentuk POJK, peraturan OJK. Dan sebentar lagi mudah-mudahan kita akan dapatkan itu karena sekarang sedang dalam proses rule of making rule, sedang harmonisasi di Kementerian Hukum. Dan itu yang pertama yang paling penting. Kami juga mendahului itu sudah ada roadmap untuk perusahaan pembiayaan. Jadi dengan adanya roadmap tadi, pelaku industri, para stakeholders bisa paham betul mau dibawa kemana nih industri. Jadi pemahamannya bisa sama, milestone-nya juga bisa dipahami, sehingga kita bisa hadir di tengah masyarakat memberikan pelayanan yang betul-betul optimal dan membahagiakan semua pihak, terutama dari segi pembiayaan tadi. Termasuk tentu yang sangat penting pelindungan konsumen, karena segmen yang tadi juga sangat menjadi perhatian masyarakat sekarang adalah pay later ya. Kan juga sangat booming, kemudian banyak juga kritikan, masukan tengah masyarakat, terutama segmen anak muda dan millennials kita ya. Itu, Mbak Keke. Baik, artinya akan ada aturan turunan untuk pay later sendiri? Untuk pay later sedang kita siapkan. Karena kan konsisten tadi. Ada undang-undangnya, kemudian ada POJK-nya, kemudian tentu harus ada SE-nya, surat edaran untuk turunan daripada POJK tadi. Dan kita mendahului itu semua biasanya kita komunikasi dulu dengan industri. Kita sudah lakukan berkali-kali mengenai ini dan kami memahami industri juga sangat mengharapkan, masyarakat luas juga sangat mengharapkan adanya guidance, peraturan yang jelas mengenai ini. Baik, aturan turunan tengah disiapkan, lalu tadi Bapak sudah sampaikan roadmap-nya juga sebenarnya sudah ada. Tapi di luar dari itu, Bapak melihat seberapa menantang tahun 2025 untuk PVML? Ya, kami mengatakan ini adalah kesempatan emas untuk terus bertumbuh di sektor PVML ini. Karena tantangan memang betul tidak mudah. Globalnya juga belum tentu sebaik yang tahun sebelumnya. Tapi paling tidak kita bisa menggali terus potensi, opportunity untuk kita di mana bisa hadir untuk bisa memberikan pembiayaan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita punya tentu industri perbankan ya yang sudah sangat mapan di negeri ini. Selanjutnya untuk yang bersifat pembiayaan ini adalah tempat kami sebetulnya. PVML tadi ada perusahaan pembiayaan yang betul-betul lebih advance, tapi ada lagi yang grassroots, yang lebih menyentuh masyarakat, terutama di pedesaan, di daerah-daerah itu, seperti halnya lembaga keuangan mikro. Dan ini betul-betul masyarakat berharap kehadiran mereka dan melayani kebutuhan masyarakat dari segi pembiayaan. Baik, tadi juga Bapak sempat menyebut salah satu industri yang Bapak awasi ini adalah P2P lending, begitu ya, atau Pindar. Lalu evaluasi dari Bapak seperti apa untuk sektor ini? Iya, jadi pinjaman daring
kita melihat pertumbuhannya juga sangat luar biasa dari segi pembiayaan. Kita melihat bagaimana kontribusi mereka dari waktu ke waktu, dan kita menata ini dengan lebih kuat, terutama di tahun lalu 2023 kita sudah atur beberapa hal yang terkait dengan bunga maksimum, karena masyarakat waktu itu dan sampai sekarang juga masih concern tentang tingginya bunga yang mahal, dan kemudian juga bagaimana mekanisme penagihan, peranan yang negatif dari debt collector dan seterusnya yang memberikan pressure bagi konsumen. Ini kita rapikan, dan sama halnya dengan perusahaan pembiayaan, sudah ada Undang-Undang P2SK yang menjadi dasar hukum yang tinggi untuk P2P lending. Nanti kita buatkan POJK-nya juga. Di tahun lalu, di 2023, kita juga buat roadmap untuk P2P lending ini. Pindar itu. Dibawa kemana, apa milestone yang harus disiapkan, dan bagaimana kita nanti memperkuat pelindungan konsumen bagi masyarakat luas. Itu antara lain. Baik, tapi secara kinerja apakah sudah sesuai dengan harapan? Kalau kinerja dari segi pembiayaan tadi kami sampaikan, pertumbuhannya kita lihat sangat mendukung kebutuhan masyarakat, ya, dan dibanding dengan segmen lain di tempat saya jauh lebih tinggi pembiayaan yang mereka salurkan. Dan ini kan memang dengan teknologi ini sekarang masyarakat berharap bisa cepat mendapatkan pembiayaan. Tapi tentu saja harus menjaga tadi pelindungan konsumen. Di sisi yang lain kita juga memperhatikan yang portofolio kinerjanya kurang baik, atau kami istilahkan dengan TWP 90, yaitu sejenis non-performing financing, itu juga terjaga below 5%. Biasanya best practice-nya adalah 5%. Dan ini menunjukkan bahwa industri pun berupaya untuk menjaga kualitas dari pembiayaan. Yang jadi concern perhatian yang terutama adalah tadi sisi pelindungan konsumen. Bagaimana penagih bersikap, bagaimana kemudian tidak ada korban di masyarakat yang under pressure dalam rangka melunasi kewajiban-kewajibannya. Ini yang kita bicara dengan asosiasi untuk menanamkan bagaimana mekanisme penagihan ini yang betul-betul manusiawi, bermartabat, dan kemudian membuat pembiayaan yang disalurkan ini juga diharapkan, tapi juga pada saat sama kita jaga kualitasnya dengan baik.